every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun.
jiwa bebas terlepas, semangat terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti berlari sampai akhir hati. Utamaanmu berserah penuh di hadiratmu. Sudah sembuh Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini dan kami yang sakit akan berani berkata, akan bisa berkata, aku sudah sembuh. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami ada di sini bukan kebetulan, tapi semua karena rencana Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera menjadi milik kami pada malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan. Maka kami yang tidak punya jalan keluar, kami pulang membawa jalan keluar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Urapi hati lidah bibir hamba, supaya apapun firman yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Gimana? Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Saya nggak tanya, gimana kabar? Template, ya nggak template. Jawabannya apa? Luar biasa. Apalah, benar ya? Iya. Apalan. Hari ini tema khotbah saya bisa tolong dibantu. Be a teacher. Saudara akan jadi raja wali. Amin. Nah, kita belajar dulu, oke? Sebelum mulai ini kita baca satu ayat. Ayatnya nggak banyak-banyak. Jadi supaya saudara nggak pusing, malam ini ayatnya cuma dua aja cukup. Satu, sebab Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. oke. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi Sedikit yang dipilih. dalam bahasa aslinya ya sekedar pengetahuan. Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau bahasanya Tuhan Yesus sendiri waktu dia ada di bumi, dia ngomong dengan bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa apa? Bahasa rendah sebetulnya. Saudara rata-rata udah nonton Passion of the Christ? Udah. Passion of the Christ dibuat dengan bahasa Aramaik. Makanya kalau nonton dengan ini aslinya itu ada dua teksnya. Teks bahasa Inggris sama teks bahasa Indonesia karena dia pakai bahasa Aramaik. Dalam bahasa aslinya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ditulis demikian. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang membuat dirinya untuk dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang membuat dirinya untuk dipilih. Oke. Apa sih maksudnya? Itu yang mau kita belajar hari ini. Itu yang mau kita belajar hari ini. Kita buka dulu slide selanjutnya. Wow. Apa nih? Bola. Bola. Bisa disebutin siapa aja? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, belakang Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane sama Christian Pulisic. Benar nggak? Benar ya? Supaya lebih enak kita ngomongnya, kita pakai baju bola, oke? Tadi pagi sering nih, Portugal. Ya kan? Ngomongin bola harus pakai baju bola, benar nggak saudara? Portugal. Kalau ditanya, kenapa Portugal Pak? Saya senang Cristiano. Makanya anak saya namanya Cristiano Pak. Panggilannya Bono, sekarang lagi patah kakinya. Lagi main namanya juga anak laki udah biarin aja, benar nggak saudara? Tuh, kamu melihat masalah, itu yang akan kamu belajar hari ini. Itu yang kamu akan belajar hari ini, tapi kita balik pelan-pelan, kita belajar. Saudara, Piala Dunia, oke. Fakta dari Piala Dunia nih, fakta dari Piala Dunia. Kita lihat dulu lembar selanjutnya. Hari ini penduduk dunia jumlahnya berapa? 8 miliar. Oh, duit aja banyak di mana orang? Duit aja banyak nih. Di mana orang 8 miliar? Kalau dicampur siang-siang nggak tahu tuh baunya berapa. Benar nggak 8 miliar? Penduduk dunia hari ini 8 miliar. 8 miliar penduduk dunia. Bahkan kalau kita belajar nih, kalau kita dulu belajar, penduduk terbanyak mana?
Belajar dulu Cina, hari ini India nyusul. Jadi penduduk terbanyak pertama India, kedua Cina, ketiga Rusia, keempat Amerika, baru Indonesia nggak mau kalah kalau soal penduduk, tetap 65 dia. Kalau soal ekonomi kalah, soal bola kalah lah, tapi kalau soal penduduk dia mah tetap nomor 5. Ada 8 miliar penduduk dunia nih. Terus lagi. Pak, angka apa tokel? Bukan. Penduduk dunia untuk masuk Piala Dunia kemarin ada 221 negara. 221 negara memperebutkan 48 tempat di Piala Dunia. Amerika, Kanada, hari ini nih, Meksiko. Itu cuma 48 tempat dari 221. Termasuk Indonesia tuh ada tuh. Yang masuk cuma 48. Hari ini 32. Beberapa udah nggak lolos nih. Ya puji Tuhannya masih lolos nih. Ya kan? Tadi main seri apa seri ya? Jadi kosong gitu kan. Dari 32 masuk babak gugur akhirnya jadi oke. 16 masuk dari babak gugur lagi jadi 8. Dari 8 jadi 4, jadi 2. Pemenangnya cuma 1. Dari penduduk berapa? 8 miliar. Cuma 11 orang yang bisa menang. Itu faktanya. Tadi saudara tahu, Pak, itu Cristiano Ronaldo, Pak. Itu Messi, Pak. Ya kan? Disebutnya kambing, 2 orang itu kan. Go. Great is our time. Komentar hebat sepanjang masa nih 2 orang. Pendukung Messi itu memuja Messi. Kenapa? Messi salah satu pemain dengan teknik paling komplit. Tapi apakah saudara tahu, Messi lahir dengan kaki panjang sebelah. Messi kakinya panjang sebelah, karena makanya itu kalau saudara lihat sampai hari ini Messi jalannya agak pincang. Dia punya bakat, dia lahir dengan bakat, tapi kakinya panjang sebelah. Kita ngomong 2 orang yang paling jago di dunia saat ini lah. Cristiano Ronaldo, dia lahir tanpa bakat. Tapi dari umur 5 tahun, dia datang latihan 2 jam lebih cepat dan pulang 2 jam lebih lambat sampai hari ini. Kalau saudara pikirin, Cristiano Ronaldo umur 5 tahun, misalnya latihan mulai jam 9 pagi ini, dia udah datang jam 7, kira-kira dikatain nggak temennya? Dikatain, kerajinan nggak lo? Lo edan lo, bener nggak? Latihan kelar jam 12, dia belum pulang, masih nendang-nendang bola sampai jam 2. Dikatain nggak? Membuat dirinya untuk dipilih. Saudara ibadah jam 6 GBK. Saudara datang jam 4. Udah duduk nih di sini jam 4. Kalau tiap minggu terjadi, dikatain nggak kira-kira? Orang ngapain sih? GBK kelar ibadah jam 10 misalnya. Setelah makan, ngehae, jam 10 bubar lah. Dia masih duduk di tempat duduknya sampai jam 12. Dia agak gila gak? Untuk membuat dirimu dipilih, saudara mungkin dianggap gila. Dokter bilang
sekarang kan kamu sembuh, saudara dengan sananya bilang bisa, dia akan bilang. Kesannya bola ya, bener ya? Akhirnya satu ya. Oke, kita pakai dulu yang jadi pendeta tadi. Tadi saya udah izin, Pak, saya pakai kaos demi kepentingan khotbah. Oke. Dianggap gila, saudara. Membuat dirimu untuk dipilih. Siapa yang dari kecil di sini lahir Kristen? Amin. Berarti saudara dari lahir sudah dipanggil? Yes. Dipilih? Belum tentu. Dipanggil? Dipilih? Belum tentu. Kita lihat selanjutnya. Sudah bagi jadi pendeta, jadi kita percaya, benar kan? Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi mereka seumpama amin. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan dipanggil. Yes. Dalam penantian banyak yang gagal. Berarti dipilih? Belum tentu. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di luar akal nggak? Dianggap gila? Kadang-kadang kekristenan atau kegilaan perlu dalam kekristenan. Makanya saya bilang gini, kadang-kadang banyak hal terjadi di luar apa yang kita pikirkan. Dan kita akan belajar banyak hari ini. Kita buka saja. Burung ini ada nih disebut-sebut. Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan. Kenapa Tuhan pilih Raja Wali? Bukan pilih burung flit. Pernahkah saudara berpikir sampai sana? Enggak pernah. Kenapa Tuhan memilih Raja Wali? Atau Tuhan, aduh puji Tuhan, terima kasih. Ya, oke, thank you. Kenapa Tuhan memilih Raja Wali? Kenapa Tuhan nggak pilih burung gereja biar kesannya rohani? Kenapa Tuhan nggak pilih lovebird biar lucu? Kenapa Tuhan nggak pilih burung hantu yang bentukannya kayaknya keren? Sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang asal-asalan, benar ya saudara? Saudara dibikin menjadi Raja Wali. Raja Wali akan terbang tinggi. Saudara dipilih seperti Raja Wali. Dan kita lihat orang-orang yang dipilih seperti Raja Wali itu adalah orang-orang seperti apa? Itu yang akan kita belajar hari ini. Fakta-fakta tentang burung Raja Wali. Kadang-kadang apa? Kita cuma bisa dengerin karena itu gini. Kalau saudara baca Alkitab ya,
Cobalah berpikir untuk kritis. Gitu. Kenapa sih Tuhan pakai ini? Kenapa sih begini? Itu firman Tuhan, Tuhan punya makna pada semua itu. Apalagi ada pengusaha-pengusaha nih tiap minggu, ya kan? Harusnya belajar lebih jelas. Saudara pernah tahu nggak? Paulus dalam tulisannya, dalam kitabnya Paulus nih, sekedar pengetahuan lagi, nanti dicari sendiri aja. Kalau udah mentok boleh tanya saya. Dia ada yang tulis dengan kata Yesus Kristus, tapi ada yang tulis dengan kata Kristus Yesus. Kebalik Pak, salah tulis. Enggak ada maknanya, cari aja tuh komsel-komsel ya, supaya ada kerjaan. Gak cuma hal-hal ini. Kenapa ditulis satu Kristus Yesus? Kenapa ada Yesus Kristus? Itu berbeda tuh. Saudara dipilih menjadi raja wali ini, bukan guru kampret. Ya enggak? Nah kita akan lihat itu. Kenapa Tuhan memakai guru raja wali dan seperti apa orang-orang yang dipilih menjadi raja wali? Kita lihat slide selanjutnya. Pertama, setiap kali burung raja wali tidak pernah takut badai. Ini bukan teori. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya nggak berani ngomong di saat saya muda. Kalau lagi ngomong di saat saya muda, sekarang tua tau. Nah, kan saya udah merasa tua, benar. Jadi sekitar 20 tahun lalu, hobi saya naik gunung gitu. Hobi saya naik gunung. Saya udah ya seluruh gunung yang ada di Jawa Barat Lombok udah saya naikin lah. Setiap kali mau badai, di saat semua binatang udah masuk sarangnya, langit udah gelap, udah mungkin udah banyak petir, semua binatang masuk sarangnya. Kalau saudara punya hobi naik gunung, saudara akan lihat di saat itulah di langit elang-elang mulai terbang. Raja wali mulai terbang. Mereka melihat badai bukannya takut, tapi mereka melihat badai malah senang. Wah, badai keren, keluar mereka dari sarangnya. Kenapa mereka keluar dari sarangnya? Karena mereka tahu badai tidak berpengaruh apa-apa buat mereka, tapi akan membuat mereka terbang lebih tinggi. Amen. Saudara yang katanya mau dipilih, bagaimana dengan kata badai itu? Gak pernah nih saya bilang, Pak, puji Tuhan. Kenapa nih? Udah 3 hari udah makan. Atau Pak, haleluya Pak, saya dapat berkat. Kenapa? Ternyata Pak, saya kanker darah. Kalau saudara tidak sebagai raja wali, apapun badai itu Tuhan ini, saya nggak tahu badai apa. Saya nggak tahu dosa apa. Saya nggak tahu keperluanmu apa. Saya nggak tahu utangmu berapa. Saya nggak tahu semuanya. Tapi yang saya tahu, Tuhan memilih saudara menjadi raja wali. Amin. Saudara akan terbang. Yes. Apapun masalahmu hanya akan membuat engkau lebih tinggi. Amin. Hanya akan membuat engkau lebih tinggi. Saya ada kesaksiannya. Ada seorang ibu. Dia sakit autoimun dari tahun 2014. Waktu dia dinyatakan autoimun, dia masih kerja jadi bos di sebuah perusahaan. Di handle asuransi. Setiap 6 bulan sekali dia masih mesti dirawat di rumah sakit, mesti disuntik.
Kalau enggak semua dari leher, pundak, semuanya sakit. Harga suntikannya 90 juta. Waktu dia masih kerja, waktu dia masih di cover asuransi, nggak ada masalah buat dia. Sampai di tahun 2023 dia berhenti kerja. Asuransinya masih hidup sampai 2024. Jadi belum ada masalah. Oke. Begitu asuransinya habis, dia mulai panik. Dia bilang sama saya, Pak, saya mesti begini, gimana ya? Tuhan kasih saya berkat nggak ya? Terus dengan santainya saya bilang, Bu, Tuhan nggak akan kasih ibu 90 juta tiap bulan. Loh, kok gitu? Tapi ibu percaya saya, pada saat asuransi ibu habis, ibu hanya bisa bersandar sama Tuhan, dan di saat itulah apa yang mau ibu sembuh. Dan itu kejadian. Di saat itu kejadian, dia melihat sampai akhirnya dia bilang, apa yang Papa bilang benar ya? Di saat saya masih melihat penyakit itu sebagai sebuah momok, saya nggak pernah menang. Tapi hari ini, dalam 12 tahun terakhir, saya bisa bernafas lebih enak. Saya bisa lari pagi dengan lebih enak. Umurnya 55 sebenarnya. Karena kalau orang Kristen harus berada dalam satu situasi di mana saudara nggak bisa mengandalkan apapun. Baru di situ saudara lihat Tuhan. Selama saudara masih bisa bilang saudara gue, masih bisa lihat bapak gua, anak gua, teman gua. Di situ akhirnya saudara nggak pernah terbang tinggi. Saudara seperti tadi saya tanya, rata-rata saudara dari kecil udah Kristen. Berarti saudara percaya Yesus? Semua percaya Yesus? Puji Tuhan. Saudara percaya Yesus sanggup memberkati saudara? Amin. Saudara ingin diberkati? Amin. Saudara baca firman nggak tiap hari? Ya. Betapa egoisnya Anda. Mau diberkati mau? Berdoa baca firman malas? Itu yang saya bilang, saudara dipanggil, amin. Dipilih, belum tentu. Baca firman 5 menit susah. Nonton TikTok sampai habis-habis tuh kuota, bener kan? Iya, orang TikTok itu kuota. Atau saudara mulai joget-joget gitu kan apa? Udah Veronica udah mulai turun gini, benar nggak? Kalau dulu kan Veronica. Gue kenal Veronica tuh, gitu kan? Terus jadi udah semuanya jadi namanya yang mulai diubah-ubah. Sebelum Veronica yang nggak tahu apa gitu ya? Hijau mania. Saya mancing dikit tahu semua. Gak apa-apa. Kita ngomong gini, kepala saudara nggak ngerti. Ya, kadang saudara nggak mau melengkar itu. Makanya dipilih belum tentu. Kita lihat yang selanjutnya. Raja Wali mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Boleh dibilang Raja Wali itu elang itu gede lah. Nggak ada burung lain yang berani sama Raja Wali
kecuali burung. Gagak. Kerjanya suka mata-mata kepalanya Raja Wali ini. Kalau saudara dipilih jadi Raja Wali, sekarang saya tanya, gagak itu apa sih? Gelamar apa sih? Iblis. Oh ya, berarti dia dikasih makan iblis loh. Ya kan, salah ngomong kan? Ya, benar Pak. Burung dengan IQ tertinggi di dunia, teman-teman. Kalau saudara nggak percaya apapun yang saya ngomong, saudara bersaksi aja sendiri. Burung dengan IQ tertinggi di dunia gagak. Kira-kira kalau Raja Wali model saudara yang ada di sini nih, pada saat gagaknya nongkrong, saudara lagi nggak? Lu melihat satu lawan satu ya nomor dua. Benar nggak? Buah hajar tuh. Ini mungkin Raja Wali. Raja Wali tidak pernah memulai pertempuran. Tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya terbang lebih tinggi sampai gagaknya jatuh sendiri. Itu yang terjadi. Padahal kalau dia mau pukul pakai taruhnya 5 kali gagak, dia nggak melakukan itu. Dia cuma terbang lebih tinggi. Gagak dibilang setan karena gagak dipakai sebagai lambang oleh para witches. Penyihir lambangnya gagak, makanya dibilangnya setan. Tapi di dunia ilmu pengetahuan, gagak lambang kecerdasan. Pertanyaan saya, sering nggak pikiranmu menghalangi imanmu? Berarti kalau saudara menjadi Raja Wali, lagi ada gagak nggak di benak? Oh, simpan cuma dalam ya. Iya. Ayamnya mah cuma 2 hari ini, nggak usah susah-susah. Nggak usah banyak-banyak catatan, bener ya? Sering nggak pikiranmu menghancurkan pelayananmu? Bahkan banyak orang Kristen baper, dikit-dikit sampai api. Makanya saudara penulis kalau menghadapi orang kayak itu mah biarin aja. Sama dengan saudara taruh darah di atas kepala mereka, benar nggak saudara? Yang banyak siapa? Dia sendiri. Kalau saya sih malas nggak begitu saudara sakit hati mas saya nih, emang mau pikirin. Beneran, emang mau pikirin. Pikiran gua jauh lebih penting mikirin yang lain daripada gua mikirin kebaperan lu. Ini saya ngomong jujur nih. Orang Kristen kan itu, aduh Pak, saya sakit hati. Ini kalau mau jujur, kalau saudara sakit hati megangnya di mana? Ya. Kalau pakai tangan kanan di sini, kalau pakai tangan kiri di sini, benar ya? Sakit Pak. Sakitnya tuh di sini. Coba kita bedah secara realita. Yang saudara pegang apa? Dada. Di belakang kulit ini ada apa? Tulang dada namanya. Di belakang tulang dada apa? Sebelah kiri jantung, sebelah kanan otot. Pertanyaan saya, hatinya di mana ya? Saudara lagi ngomongin dunia kan? Pak, saya satu hati, Bapak nggak tahu sih rasanya di sini, Pak. Iris. Kalau di sini iris. Ya, mendingan kita bikin sup 3. Udah keiris mau ngapain?
sakit. Padahal ini tahun banget nih. Orang sebelum saya, gua nggak peduli. Ngomongin aja sampai perlu berusaha. Selama saya tidak menyakiti dia secara langsung, kalau saya menyakiti dia secara langsung, saya akan siapapun akannya saya kalah berterima maaf meskipun dia anak seorang minggu. Tapi kalau saudara cuma ngegosip, kenapa? Kalau saudara cuma ngegosip, saudara cuma jadi jahat buat saya. Saudara cuma jadi jahat. Kita sebagai Raja Wali, kita mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Kita mengalahkan musuh, kita mengalahkan sakit, penyakit tanpa pertempuran. Hanya dengan iman semua sakit penyakit bisa sembuh. Amin, saudara. Mungkin orang menganggap saudara gila. Mungkin orang menganggap saudara tak masuk akal. Gak usah Pak, gak usah. Terima kasih. Masih ada. Besok dia mau kasih tisu lagi. Tenang aja Pak. Ayat Alkitab kan menulis dia kasih segelas air aja dibalas 100 kali ganda, benar nggak? Gimana ngasih tisu? Banyak tisu datang ke rumahnya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ini ayat terakhir. Sebuah fakta karena Tuhan memilih Raja Wali. Raja Wali itu setia. Bahkan, saya kasih tahu, sarang yang saudara lihat itu bisa dipakai sampai keturunannya dan keturunannya. Raja Wali adalah salah satu binatang di dunia ini yang monogami. Cuma satu pasangan seumur hidup. Tuhan yang senang-senang pilih. Contoh, Raja Wali itu setia. Bahkan yang luar biasa gini, Raja Wali adalah satu-satunya burung jantan yang mau ngeremin telur kalau yang perempuan minta. Jadi kalau misalnya cewek ini lagi burung betinanya lagi ngeremin telur, terus mungkin burung betinanya, gue capek nih, gue capek di rumah mulu, kayak gitu kan gitu ya biasanya. Gue capek ini di rumah mulu, dari ujung-ujung, dari depan ke belakang kemana gitu. Dia nyuruh Raja Wali cowok mau ngeremin telur. Itu luar biasa Raja Wali. Jadi kalau saudara menemukan burung Raja Wali lagi ngeremin telur, dia belum tentu betina. Bisa jadi jantan yang lagi menggantikan. Bapak-bapak sekarang gantiin pekerjaan ibunya mau nggak? Belum tentu mau. Kita sesama bapak-bapak nih. Kadang-kadang kita terlalu sombong, benar. Lu jemputin anak itu kan udah saya kasih tahu mas saudara, sampai hari ini dari anak saya mulai sekolah itu tugas saya. Karena ada masanya dia nggak mau lagi dijemput ke saudara. Setiap waktu yang ada saya pakai begitu. Kadang-kadang saudara terlalu sombong. Sekarang saya pernah khotbah di sini, saya tanya, ada nggak ayat Alkitab yang menulis bahwa istri harus cuci baju? Ya. Ada nggak ayat Alkitab yang menulis bahwa istri mesti masak di rumah? Ya. Nggak ada. Wah, sebenarnya kayak gitu dong Pak, apa gitu biar. Ada nggak ayat Alkitab yang menulis bahwa istri harus nidurin anak? Ya. Nggak ada. Yang ada apa? Hanya istri duduklah kepada. Jadi kalau suaminya ngomong, yang tolong cuci baju dong.
Bercanda supaya seimbang, nanti ceweknya merasa di belain mulu, benar kan saudara? Nah, ada satu hal yang luar biasa dari seorang Raja Wali. Raja Wali itu bertanggung jawab. Makanya tadi saya ngomong, hai bapak-bapak, kita ngomong sesama bapak.